Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dari kelas 12 Ruminansia 4. Dan saya Ika Nurmala dari kelas 12 Ruminansia 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat setelah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dan kitab-kitab. Jumlah Rasul Allah ada 313 orang. Namun yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 312. Semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Perbedaan Nabi dan Rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul dapat menerima wahyu melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Sifat Nabi dan Rasul wajib dan mustahil ada 4. 1. Sifat wajib, sidik. Ini berarti jujur atau benar. Artinya Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejujurannya dan kebenarannya. Jadi yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul kepada umatnya, mereka tidak pernah mengingkarinya karena mereka adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, seperti yang dikatakan di atas bahwa Nabi dan Rasul tidak pernah ingkar ataupun berdusta. Nabi dan Rasul selalu bisa dipercaya untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. 3. Patonah. Patonah artinya cerdas. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu memerangi kaum yang berada di luar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajaknya untuk ikut berada di jalan yang benar, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Jadi memang tugas utama para nabi dan rasul adalah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat mereka. 2. Sifat mustahil bagi rasul ada 4. 1. Kizib. Sifat kizib artinya adalah dusta atau bohong. Hal yang sangat tidak mungkin yang dimiliki oleh nabi dan rasul, mereka terjaga dari sifat tersebut. 2. Sifat khianat. Ini memiliki arti tidak dapat dipercaya. Nabi dan rasul adalah laki-laki yang dipilih langsung oleh Allah untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Sangat tidak mungkin apabila mereka mempunyai sifat yang khianat. 3. Sifat kitman. Ini memiliki arti menyembunyikan, seperti yang dikatakan di atas bahwa Nabi dan Rasul adalah seseorang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Sangat tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat-sifat tersebut. 4. Baladah. Sifat baladah memiliki arti bodoh. Jika sudah diterangkan bahwa Nabi dan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat tidak mungkin Allah memiliki pilihan yang bodoh. Perbandingan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. 1. Sidik, kizib, amanah, khianat. 3. Tabligh, kitman. 4. Patonah, baladah. Manfaat yang didapatkan dari beriman kepada Rasul. Mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mendapatkan petunjuk hidup yang benar agar tidak tersesat ke jalan setan, meningkatkan keimanan kepada Allah dan kitab-kitab Allah, termotivasi untuk mencontohkan perilaku Rasul, utusan Allah yang sangat mulia, termotivasi untuk selalu beramal soleh, memiliki suri teladan yang baik. Bagaimana cara kita menerapkan sifat wajib Rasul pada kehidupan kita sehari-hari? 1. Rasul rajin beribadah kepada Allah. 2. Rasul orang yang jujur, tidak pernah berdusta. 3. Rasul orang yang dapat dipercaya dalam memegang amanah. 4. Rasul orang yang cerdas. 5. Rasul selalu menyampaikan kebenaran sepahit apapun kepada orang lain. 6. Rasul selalu sabar dan menghadapi tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa. Dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada Rasul Allah salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 128 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil tentang iman kepada Rasul dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dalil tentang iman kepada Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.